Oke, bentar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dr. Risa Rahmawati SMP Kim, sudah mampu kuliah net dan keseimbangan yang saya hormati juga rekan-rekan setempat. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan kuliah pada mata kuliah kinetika dan kesetimbangan. Di sini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Mita Komara, lalu ada Sekar Nisrina, ada Salma Nabita Iskandar, ada Silvania Windy dan juga Winda Mulyawati. Di sini kami akan mempresentasikan materi lanjutan mengenai pendahuluan sel elektrokimia. Nah, yang pertama itu mengenai potensial elektroda. Potensial elektroda sendiri atau yang disimbolkan dengan E, huruf E besar, menurut definisi IUPAC adalah gaya gerak listrik dari suatu sel yang dibangun dari dua elektroda. Di sisi kiri diagram sel adalah elektroda hidrogen standar, dan di sisi kanan adalah elektroda yang dimaksud. Nah, elektroda yang dimaksud ini biasanya menggunakan elektroda logam seperti tembaga ataupun seng. Potensial elektroda merupakan potensial yang dihasilkan oleh suatu elektroda dengan elektroda hidrogen. Nah, selanjutnya standar elektroda hidrogen. Nah, potensial elektroda atau potensial elektroda standar adalah suatu potensial elektroda bila konsentrasi zat terlarut 1 molar pada tekanan gas 1 atmosfer dan suhu normal 25 derajat Celcius. Untuk dapat membandingkan kecenderungan suatu logam mengalami oksidasi atau reduksi, tidak bisa diukur secara langsung, namun digunakan elektroda pembanding hidrogen. Elektroda hidrogen terdiri dari gas H2 dengan tekanan 1 atm yang dialirkan melalui sekeping logam platina atau logam PT yang dilapisi oleh serbuk PT halus pada suhu 25 derajat Celcius dalam larutan asam atau larutan H+ ya, dengan konsentrasi 1 molar, dan elektroda hidrogen diberi nilai potensial sebesar 0,0 volt. Nah, elektroda yang lebih mudah mengalami reduksi dibanding hidrogen mempunyai nilai E0 yang positif atau potensial sel standar positif, sedangkan elektroda yang lebih sukar mengalami reduksi mempunyai nilai potensial sel standarnya itu adalah negatif. Untuk dapat memahami bagaimana potensial elektroda standar diperoleh, dapat diketahui dari potensial elektroda zat tertentu dengan potensial elektroda standar. Dapat dihubungkan elektroda seng standar kepada elektroda hidrogen standar. Jika daya gerak listrik sel dengan voltmeter dapat diperoleh nilai 0,76 volt dengan elektroda seng sebagai anoda. Nah, dengan memasukkan nilai 0,76 volt untuk gaya gerak sel menggunakan seng, elektroda seng, dan 0,0 volt untuk potensial elektroda hidrogen standar, maka akan diperoleh nilai potensial sel standar dari seng atau Zn sebesar negatif 0,76 volt. Nah, yang selanjutnya itu adalah mengenai potensial elektroda standar. Potensial elektroda standar berguna untuk menentukan kekuatan zat pengoksidasi dan zat pereduksi pada kadar standar. Karena potensial elektroda adalah potensial reaksi reduksi atau setengah reaksi reduksi, potensial elektroda adalah potensial listrik yang dihasilkan oleh suatu elektroda jika dibandingkan dengan elektroda hidrogen. Potensial elektroda diberi lambang huruf E besar. Apabila pengukuran dilakukan pada suhu 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer serta konsentrasi 1 molar, maka disebut sebagai potensial elektroda standar. Potensial reduksi adalah ukuran kecenderungan dari spesies oksidasi untuk mengangkat elektron dalam setengah reaksi reduksi. Serupa dengan itu, kita dapat menyatakan setengah reaksi oksidasi sebagai kebalikan dari setengah reaksi reduksi. Masih slide sebelumnya ya. Nah, atau secara kata lain untuk lebih singkatnya dapat ditulis
bahwa potensial oksidasi sama dengan minus atau negatif potensial reduksi dari reaksi kebalikannya. Masih yang sebelumnya ya. Daya gerak sel adalah jumlah potensial dari setengah reaksi reduksi dan setengah reaksi oksidasi. Untuk sel sebagaimana dinyatakan di atas atau dengan menggunakan sel Zn dan Cu atau seng dan tembaga, jumlah potensial reduksi atau potensial elektroda untuk setengah sel tembaga dan potensial oksidasi atau negatif dari potensial elektroda untuk setengah sel seng ditulis sebagai SL sama dengan ECU atau tembaga ditambah dengan negatif EZN atau potensial sel dari seng sama dengan ECU dikurangi E dengan EZN. Perlu diketahui bahwa daya gerak listrik sel sama dengan perbedaan kedua potensial elektroda. Jadi dapat dikatakan bahwa potensial elektroda merupakan potensial listrik daripada elektroda dan daya gerak listrik sel sebagai perbedaan potensialnya, yaitu potensial katoda dikurangi atau SL sama dengan E katoda dikurangi E anoda. Next slide. Nah, di slide yang ini itu ditampilkan beberapa nilai potensial elektroda standar atau NO pada suhu 25 derajat dari setengah reaksi beberapa zat. Boleh next. Nah, di sini ada contoh soal. Diketahui ada reaksi Ag+ ditambah elektron menjadi Ag dengan potensial standarnya itu positif 0,80 volt. Lalu ada reaksi Al3+ ditambah 3 elektron menghasilkan Al dengan potensial sel standarnya itu negatif 1,66 volt. Nah, tentukan NO sel dari elektroda Ag dan Hl serta tentukan katoda dan anodanya. Nah, kita dapat langsung menggunakan rumus yang tadi bahwa E sel adalah atau potensial sel sama dengan potensial katoda dikurangi dengan E anoda. Nah, di sini yang berperan sebagai katodanya itu adalah Ag dan anodanya itu adalah Al. Sehingga tinggal dimasukkan angkanya yaitu positif 0,80 dikurangi dengan negatif 1,66 volt. Jadi jawabannya atau potensial sel standarnya itu adalah positif 2,46 volt. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk materi selanjutnya. Mengenai ketentuan untuk sel elektrokimia reaksi elektroda akan dilanjutkan atau dijelaskan oleh Sekar. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih. Untuk yang selanjutnya ada ketentuan untuk sel elektrokimia dan reaksi elektroda. Sel elektrokimia yaitu sel yang terdiri atas 2 elektroda, konduktor logam yang dicelupkan ke dalam elektrolit konduktor ion yang dapat berupa larutan, cairan, atau padatan. Elektroda dan elektrolit membentuk kompartemen elektroda. Kedua elektroda dapat menempati kompartemen yang sama. Jika elektrolitnya berbeda, kedua kompartemen dapat dihubungkan dengan jembatan garam, yaitu larutan elektrolit yang melengkapi sirkuit listrik dan memungkinkan sel itu berfungsi. Sel elektrokimia yang menghasilkan listrik karena terjadinya reaksi spontan di dalamnya disebut sel galvani, sedangkan sel elektrokimia di mana reaksi yang terjadi tak spontan di dalamnya digerakkan oleh sumber arus luar disebut sel elektrolisis. Yang selanjutnya, setengah reaksi dan elektroda. Reaksi redoks adalah reaksi di mana terjadi transfer elektron dari satu zat ke zat yang lain. Zat reduksi atau reduktan adalah donor elektron dan zat pengoksidasi atau oksidan adalah akseptor elektron. Transfer elektron dapat disertai dengan kejadian lain, seperti transfer atom atau ion, tetapi efek netonya adalah perubahan bilangan oksidasi suatu unsur. Contohnya termasuk juga pembakaran
pada reaksi 2 Mg solid ditambah O2 menjadi 2 MgO gas. Ada juga contoh yang lain dengan Mg sebagai zat pereduksi dan O2 sebagai zat pengoksidasi reaksi dengan hidrogen. Persamaan reaksinya CuO solid ditambah H2 gas menjadi Cu solid plus H2O gas dengan H2 sebagai zat pereduksi dan CuO sebagai zat pengoksidasi dan pengendapan tembaga dari larutan. Ada juga Cu2 plus aqueous ditambah Zn solid menjadi Cu solid plus Zn2 plus dengan ion Cu2 plus sebagai zat pengoksidasi dan logam Zn sebagai zat pereduksi. Boleh next. Selanjutnya, setiap reaksi redoks dapat dinyatakan sebagai jumlah 2,5 reaksi, yaitu reaksi konsepsi yang memperlihatkan kehilangan dan perolehan elektron. Contohnya dapat dinyatakan reduksi ion Cu2 plus oleh Zn sebagai jumlah dari 2,5 reaksi berikut. Reduksi Cu2 plus yaitu Cu2 plus aqueous ditambah 2 elektron menjadi Cu solid. Reduksi Zn aqueous menjadi Zn2 plus aqueous ditambah 2 elektron. Reaksi keseluruhan Cu2 plus aqueous ditambah Zn solid menjadi Cu solid plus Zn2 plus aqueous. Secara umum untuk menulis semua setengah reaksi sebagai reduksi dan kemudian reaksi secara keseluruhan perbedaan dari keduanya adalah slide yang sebelum adalah reduksi Cu2 plus yaitu Cu2 plus aqueous ditambah 2 elektron menjadi Cu solid, reduksi Zn2 plus ditambah 2 elektron aqueous menjadi Zn solid. Jadi reaksi keseluruhannya Cu2 plus aqueous ditambah Zn solid menjadi Cu solid plus Zn2 plus aqueous. Zat yang tereduksi dan teroksidasi di dalam setengah reaksi membentuk pasangan redoks. Dinyatakan dengan oksidasi atau reduksi. Jadi pasangan redoks yang disebutkan sejauh ini adalah Cu2 plus atau Cu dan Zn2 plus atau Zn. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Sekar yang telah memaparkan materinya. Untuk materi selanjutnya mengenai redoks atau reaksi oksidasi dan reduksi akan disampaikan oleh Silvania. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi mengenai redoks. Nah, yang pertama itu mengenai pengertian redoks. Nah, reaksi redoks ini adalah reaksi kimia yang disertai perubahan bilangan oksidasi atau reduksi yang di dalamnya terdapat serah terima elektron antar zat. Nah, reaksi redoks sederhana dapat disetarakan dengan mudah tanpa ada metode yang khusus. Nah, akan tetapi untuk reaksi yang cukup kompleks ini, terdapat 2 metode yang dapat digunakan untuk menyetarakannya, yaitu yang pertama metode bilangan oksidasi, kemudian yang kedua adalah metode setengah reaksi atau metode ion elektron. Boleh di next. Nah, selanjutnya yaitu mengenai penyetaraan reaksi redoks. Nah, cara penyetaraan reaksi redoks dengan sistem setengah reaksi ini dilakukan dengan tahapan seperti berikut. Nah, yang pertama itu kita menuliskan masing-masing persamaan setengah reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Selanjutnya, menyetarakan unsur-unsur yang mengalami reaksi redoks. Kemudian menambahkan 1 molekul H2O. Nah, pada yang kekurangan 1 atom jika reaksi berlangsung dalam suasana basa, dan pada yang kelebihan 1 atom O jika reaksi itu berlangsung dalam suasana basa. Selanjutnya yaitu menyetarakan atom hidrogen dengan ion H+ jika suasana asam atau dengan ion OH
jika dalam suasana basah. Kemudian selanjutnya yaitu menyetarakan muatan dengan penambahan elektron di sebelah kanan atau kiri persamaan reaksi. Dan yang terakhir yaitu menjumlahkan kedua persamaan setengah reaksi tersebut dengan menyamakan elektronnya. Boleh di next. Selanjutnya, untuk cara penyetaraan reaksi redoks dengan perubahan bilangan oksidasi atau BILOX ini dilakukan dengan tahapan seperti berikut. Nah, yang pertama yaitu menyetarakan unsur-unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Yang kedua yaitu menentukan BILOX unsur-unsur tersebut dan menentukan perubahannya. Yang ketiga yaitu menyamakan kedua perubahan BILOX. Yang keempat, menentukan jumlah muatan di ruas kiri dan di ruas kanannya. Selanjutnya, menyamakan muatan dengan cara, jika muatan di ruas kiri lebih negatif, maka menambahkan ion H+ sebanyak perbedaan muatan yang reaksinya itu berlangsung dalam suasana asam. Nah, jika muatan di ruas kanan yang lebih positif, maka menambahkan ion OH sebanyak perbedaan muatan. Nah, jika reaksi ini berlangsung dalam suasana basah. Selanjutnya yaitu menyamakan atom hidrogen di ruas kiri dan kanan dengan cara menambahkan H2O. Boleh di next. Nah, selanjutnya yaitu mengenai reaksi redoks pada elektroda. Nah, reaksi-reaksi elektroda ini melibatkan transfer muatan dari elektroda ke spesies yang terlarut atau sebaliknya. Nah, reaksi-reaksi yang melibatkan transfer muatan dari satu spesies ke spesies yang lain ini disebut sebagai reaksi redoks. Nah, reaksi redoks ini terdiri dari reaksi oksidasi dan reduksi. Nah, reaksi oksidasi ini merupakan suatu reaksi di mana suatu spesies itu melepaskan elektron. Sedangkan reaksi reduksi adalah suatu reaksi di mana suatu spesies menangkap elektron. Selanjutnya, elektroda ini merupakan bagian yang penting dalam elektrokimia. Nah, terdapat dua elektroda, di mana yang satu ini merupakan elektroda negatif yang disebut katoda, dan satu lagi merupakan elektroda positif yang disebut anoda. Nah, namun penetapan muatan anoda dan katoda ini sangat bergantung dari jenis sistem sel, yaitu dari sel potensial dan sel elektrolisis. Nah, di katoda inilah akan terjadi reaksi reduksi, sedangkan reaksi oksidasi akan terjadi di anoda. Boleh di next. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kembali kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Silvania yang telah memaparkan materinya. Untuk materi selanjutnya mengenai termodinamika sel elektrokimia akan dijelaskan oleh Salma. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih sih sebelumnya kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Baik, untuk selanjutnya ada mengenai tentang termodinamika sel elektrokimia. Yakni yang pertama yang akan dibahas adalah energi bebas dan kerja listrik. Nah, energi bebas ini adalah jumlah maksimum dari kerja useful, di mana proses tekanan masih tetap dapat dilakukan. Nah, kerja useful ini adalah kerja lain selain kerja tekanan dikurangi volume. Nah, bisa dituliskan yakni delta G sama dengan W make useful. Dari hukum termodinamika diketahui bahwa apabila kerja dilakukan oleh sistem, maka harganya adalah negatif. Dengan demikian, maka pada proses spontan, delta G ini kurang dari 0. Sebaliknya, kerja harus dilakukan untuk menghasilkan perubahan yang tidak spontan, karena delta G ini lebih dari 0. Next. Dalam sel volta, kerja yang terjadi adalah kerja listrik. Kerja listrik ini adalah kerja dari muatan listrik yang bergerak. Kerja listrik adalah hasil kali dari jumlah mol elektron yang terlibat. Muatan listrik per mol elektronnya disebut dengan tetapan Faraday dan Helmholtz cell.
Nah, tetapan Faraday ini adalah 96.500 kolom per mol elektron. Dan E0 selnya dalam volt adalah V. Tanda negatif menunjukkan bahwa kerja dilakukan oleh sel W listrik sama dengan negatif N dikali F dikali E sel. Kerja listrik dapat dilakukan sebagai kebalikan dari jumlah maksimum dari kerja useful. Maka dari persamaan delta G dan W listrik ini dapat dituliskan, yakni delta G sama dengan N dikali F dikali E sel. Apabila reaktan dan produk berada pada keadaan standar, maka bisa dituliskan persamaannya, yakni delta G 0 sama dengan negatif N dikali F dikali E 0 sel. Boleh, next. Nah, untuk contohnya, pada reaksi berikut, yakni CU2 plus ditambah 2E menghasilkan CU E0 sel sama dengan positif 0,34 volt. Mg2 plus ditambah 2E menghasilkan Mg E0 sel sama dengan negatif 2,37 volt. Nah, terlibat 0,2 mol elektron. Untuk pertanyaannya, tentukan nilai perubahan energi bebas Gibbs pada reaksi berikut. Nah, untuk pembahasannya digunakan rumusnya, yakni E0 sel sama dengan E0 katoda dikurangi E0 anoda. Nah, tinggal dimasukkan ya tadi katodanya itu adalah E0Cu dan anodanya adalah E0Mg. Yakni Cu-nya 0,34 volt dikurangi Mg-nya negatif 2,37 volt sama dengan positif 3,71 volt. Kemudian dimasukkan energi Gibbs-nya, yakni delta G0 sama dengan negatif N dikali F E0 sel, yakni 0,2 mol dikali 96.500 kolom dikali 3,71 volt, yakni hasilnya 71,603. Next. Nah, untuk selanjutnya yakni mengenai entalpi. Entalpi ini merupakan proses perpindahan kalor yang terjadi secara konstan. Perubahan entalpi ini berbentuk positif atau negatif. Nah, perubahan entalpi yang menyertai reaksi kimia yakni adalah sama dengan perbedaan antara entalpi produk dan reaktan, di mana yakni persamaan reaksinya delta H0 reaksi sama dengan sigma delta H0F produk dikurang, ini ada kesalahan penulisan ya, dikurang sigma delta 0H reaksi. Next. Boleh di next. Nah, untuk langsung saja ke contohnya ya, yakni standar pembakaran benzen adalah 713.271 kJ per mol. Nah, untuk CO2-nya adalah negatif 394 kJ per mol. Dan untuk H2O-nya adalah negatif 286 kJ per mol. Hitung standar panas pembentukan benzena. Nah, pertama dituliskan dulu ya persamaan untuk pembakaran benzena, yakni C6H6 ditambah 15/20 dua kali menghasilkan 6 CO2 ditambah 3 H2. Kemudian delta H-nya yakni negatif 3271 kJ. Nah, untuk entalpinya yakni memasukkan nilai dan penyelesaian yakni 30271 sama dengan 6 dikali negatif 394 ditambah 3 dikali negatif 286, kemudian dikurang 1 dikali X ditambah 152 dikali 0, maka menghasilkan 49 kJ per mol. Kemudian ada yang terakhir adalah energi bebas Gibbs.
yakni merupakan fungsi yang menggabungkan entalpi dan entropi sistem, yakni didefinisikan sebagai G sama dengan H dikurang TS. Boleh di next. Nah, untuk contohnya, yakni diberikan reaksi kristal yang dikonversi menjadi grafit. Boleh dibaca ya untuk soalnya. Boleh langsung next aja. Nah, untuk pembahasannya, untuk reaksi ini spontan ya. Delta G ini tidak mengatakan apapun tentang kinetika, sementara reaksi ini adalah termodinamika. Itu terjadi pada skala waktu 100 juta tahun. Kristal ini adalah bahan metastabil kinetik. Mungkin sekian pemaparan dari saya, dikembalikan lagi kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Salma. Nah, yang selanjutnya mengenai persamaan Nernst akan disampaikan oleh Winda. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan waktunya. Adapun untuk persamaan Nernst ini, itu persamaan yang menggambarkan hubungan antara potensial sel dengan potensial standar dan terhadap aktivitas spesies. Nah, potensial sel standar ini yang telah didiskusikan itu berbasis pada sel di mana semua zat terlarut pada konsentrasi efektif 1 molar, kemudian gas yang terlibat dalam reaksi elektroda juga berada pada tekanan efektif yaitu 1 atm. Nah, hubungan antara potensial sel aktual E dan potensial standar E0 itu dapat dilihat ya bahwasannya delta G sama dengan negatif NF kali E. Kemudian ada hubungan antara delta G dengan delta G0, yaitu tentang kesetimbangan kimia, di mana delta G itu sama dengan delta G0 ditambah RT ln Q. Nah, nanti hasilnya itu dikali silang, kemudian dapat diketahui E-nya itu sama dengan dari E0 dikurangi RT dibagi NF dikali ln Q. Nah, untuk persamaan Nernst itu lebih umumnya itu dinyatakan sebagai berikut, yaitu E sama dengan energi potensial ya, sama dengan energi potensial awal dikurangi 0,059 per N dikali logaritma Q. Nah, kemudian untuk persamaan Nernst ini sangat penting ya dalam pelarutan logam tembaga dan pada prinsip Lee Chatelier juga digunakan. Kemudian untuk aktivitas dan koefisien aktivitasnya itu ada A sama dengan Y kali C. Dan untuk potensial sel dan pH-nya itu pada diagram stabilitas, potensial standar dipengaruhi oleh pH yaitu 0 sampai 14, di mana ion memiliki aktivitas 1. Penggandaan jumlah ion H+ atau OH- menyebabkan potensial dari persamaan Nernst ini dapat bervariasi dengan pH. Diagram E juga versus pH dikenal sebagai diagram Feuerbach. Nah, persamaan sel konsentrasi itu bisa dilihat ya, tadi kan untuk persamaan Nernst itu potensial sel sama dengan 0, ini untuk persamaan sel konsentrasi ya, potensial sel sama dengan 0 dikurangi 0,0592 per N dikali log Q/C. Nah, untuk keterangannya dapat dilihat ya pada tabel yang terdapat di PPT. Dan untuk contoh soalnya itu bisa dilihat pada misalnya pada soal itu diketahui bahwa ada larutan asam H+ pada kedua elektroda. Kemudian direaksikan larutan asam tersebut. Nah, pastikan ada yang mengalami reaksi katoda ataupun reduksi dan reaksi anoda yaitu oksidasi. Nah, nanti langkah pertamanya langsung saja dituliskan persamaan reaksi yang terjadi di katoda dan di anoda. Nanti akan dihasilkan persamaan redoksnya. Nah, karena elektron mengalir dari konsentrasi 0,05 M ke 0,5 M, maka anoda
dan katoda itu alirannya itu dari anoda ke katoda pada sel porta. Jadi reaksi redoks pada langkah 1 yang tadi yang sudah dihasilkan, ya reaksi redoksnya itu menjadi 2H plus dikali 0,5 menjadi 2H plus 0,05 molar, karena mengalirnya itu dari anoda ke katoda. Nah, untuk nomor 3-nya itu, kalau misalnya ditanyakannya rumus sel konsentrasi, nah boleh langsung saja dimasukkan ke rumus yang tadi sudah disebutkan, yaitu E sel sama dengan 0 dikurangi 0,0592 per N dikali log QC. Nanti akan dihasilkan. Mungkin sekian presentasi dari saya. Dikembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Mungkin moderatornya sedang bermasalah di jaringan. Sekian penampilan dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.